Salam sejahtera untuk kita semua, saudaraku. Selama minggu ini, kita pastinya telah diberkati dengan perlindungan Tuhan yang tak terhingga. Keberadaan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang telah kita lewati ini telah menjadi kekuatan bagi kita dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan-tantangan kehidupan kita. Dan pada saat ini, kita telah tiba pada pelajaran yang ke-12 di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Ester dan Mordekai. Kisah Ester dan Mordekai ini adalah pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan kasih Allah yang melindungi akan umat-umatnya. Kisah ini mengajarkan bahwa meskipun kita mungkin menghadapi tantangan-tantangan besar di dalam kehidupan kita, Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada di samping kita, memberikan kekuatan dan perlindungan bagi mereka yang percaya kepadanya. Seperti Ester yang berani memperjuangkan umat-umatnya, kita juga diajak untuk memiliki keberanian dan kepercayaan hanya kepada Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan ini, mari kita memfokuskan pikiran kita. Kita mempelajari akan ringkasan pelajaran sekolah sahabat, dan kiranya ini dapat menjadi berkat di dalam kehidupan saudara dan saya. Ayat tema sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 49 ayat 6. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Saudaraku, jangan pernah melupakan bahwa saudara dan saya adalah warga negara kerajaan sorga. Dan ketika kita adalah warga kerajaan Allah, kita diatur oleh aturan-aturan yang mengatur akan kerajaan itu. Hal ini menyiratkan bahwa terlepas dari apakah kita tinggal di negara tempat kita dilahirkan atau di negara lain, kita adalah orang asing karena kewarganegaraan kita adalah warga negara kerajaan sorga. Kita hanya hidup sementara di dunia ini. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita. Dan ketika kita hidup di negeri asing, kita harus hidup dengan aturan-aturan yang terkadang bertentangan dengan hukum Tuhan. Meskipun demikian, kebanyakan dari kita tidak memiliki masalah hukum atau budaya untuk membuktikan akan iman kita. Namun, ada saat-saat di mana menyatakan akan iman kita kepada Tuhan dapat mendatangkan masalah serius. Untuk itu, untuk beberapa menit ke depan ini kita akan melihat bersama pengalaman dari Ester dan Mordekai terkait dengan iman mereka kepada Tuhan di situasi atau tempat yang bukan tempat asal mereka. Kita akan lihat bersama saksi di negeri asing, Daniel dan teman-temannya, Ester dan Mordekai. Bagian manusia, kesaksian Mordekai, kesaksian dari Ester, dan bagian ilahi, mujizat Purim. Mari kita bersama mempelajari pelajaran berikut ini. Saudaraku, sebelum kita bersama-sama melihat kisah Ester dan Mordekai, mari kita lihat cerita yang mirip dengan pengalaman Ester dan Mordekai ini terkait dengan iman kepada Tuhan. Daniel dan temannya. Daniel 1:8a mengatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita sudah tahu bersama akan cerita mengenai Daniel dan teman-temannya di mana mereka ditawan dari tempat tinggal mereka dan menuju ke Babilonia. Bagi Daniel dan teman-temannya, segalanya berubah pada tahun 605 sebelum Masehi. Para pemuda dari garis keturunan kerajaan Yahudi ini dibawa ke Babilonia untuk diubah menjadi rakyat yang setia kepada kekaisaran Babilonia. Dan apa yang mereka rasakan pada waktu itu? Mereka dipisahkan dari keluarga. Mereka diberi nama sesuai dengan nama dewa Babilonia. Selanjutnya, mereka dididik dalam budaya dan hukum Babilonia. Pola makan mereka juga diubah. Tetapi apakah dengan melakukan akan hal-hal tersebut mereka melupakan Tuhan? Sangat mudah untuk melayani Tuhan di tempat di mana setiap orang beribadah dengan benar dan menaati akan hukumnya. Tetapi di Babel, mereka dapat dipaksa untuk memakan makanan yang najis dan menyembah dewa-dewa yang lain. Kalau ini terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya, apakah yang akan kita lakukan? Tetapi mari kita lihat tindakan dari Daniel dan teman-temannya. Anehnya mereka yang tetap tinggal di Yerusalem tetap tidak setia kepada Tuhan. Kita boleh lihat di dalam Esra 8 ayat 10-16 ceritanya. Sedangkan Daniel dan teman-temannya yang ditawan di pengasingan atau di Babilonia, mereka tetap setia. Daniel dan kawan-kawan tetap memutuskan untuk terus ada di dalam Tuhan di tengah-tengah situasi ataupun tekanan kehidupan yang mereka hadapi di Babilonia. Sebaliknya, bagi mereka yang bertekad untuk setia, lingkungan yang paling tidak menguntungkan sekalipun, sama seperti dengan Daniel dan sahabatnya ini, tidak dapat menghalangi mereka untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan di dunia ini,
Apakah kita akan terus tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan akan iman kita, atau kita akan terbawa arus kehidupan dunia ini? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Mari kita lihat bersama cerita Ester dan Mordekai. Ester 2 ayat 10 mengatakan, Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Pada tahun 479 sebelum Masehi, Ester menjadi istri Ahasweros dan dengan demikian menjadi ratu kekaisaran Persia. Karena kalau kita membaca di dalam Ester pasal 1, Ratu Wasti yang tadinya merupakan istri Ahasweros tidak diinginkan lagi oleh Ahasweros dan dia diasingkan. Dan Raja Ahasweros mencari pengganti dari ratu tersebut. Dan kalau kita melihat Ester pada akhirnya menjadi ratu dari Ahasweros. Tetapi ada hal yang dilakukan oleh Ester. Dia menyembunyikan akan asal-usul Yahudinya. Mengapa dia menyembunyikan akan asal-usulnya ini? Ketika Sirus menaklukkan Babilonia, dia mengizinkan orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem. Namun banyak yang memutuskan untuk tetap tinggal. Dan inilah yang terjadi pada nenek moyang Mordekai dan sepupunya Ester. Oleh karena itu, walaupun sudah tidak lagi dalam pengasingan ataupun pembuangan, mereka tetap ada di Persia. Pasca kekalahan Salamis oleh Yunani di tahun 480 sebelum Masehi, lingkungan politik di Persia tidak stabil. Seperti yang bisa kita lihat dari kisah Haman, siapapun atau sekelompok orang dapat dituduh melakukan penghasutan dan dijatuhi hukuman, walaupun tanpa bukti apapun, dan itu akan terjadi kepada Mordekai. Dan apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti itu di dalam kehidupan? Sudah waktunya untuk bersikap bijaksana. Namun, ketika situasi memerlukan kesaksian yang jelas, apa yang dilakukan oleh Ester dan Mordekai? Ester dan Mordekai dengan berani memberikan kesaksian tentang iman mereka. Walaupun pada awalnya Ester menyembunyikan akan latar belakangnya, asal-usulnya, tetapi ketika berbicara mengenai prinsip untuk menyembah Tuhan, mereka dengan penuh keyakinan memberikan kesaksian tentang iman mereka. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari kita mencontohi kesetiaan iman dari Ester dan Mordekai. Kesaksian Mordekai. Ester 3 ayat 3 mengatakan, maka para pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berkata kepada Mordekai, mengapa engkau melanggar perintah raja? Raja telah memerintahkan semua orang untuk menghormati Haman. Walaupun kalau kita tahu bersama ceritanya, Haman ini bukan seorang yang baik, tetapi anehnya Raja Ahasweros memilih Haman untuk menjadi pemimpin. Dan raja pun memerintahkan supaya penduduk Persia menghormati akan Haman ini. Tetapi Mordekai memilih untuk tidak menghormatinya. Apakah alasan yang Mordekai miliki untuk tidak taat terhadap perintah raja tersebut dengan tidak menghormati akan Haman? Yang pertama, dia tidak bertelut karena melakukan hal tersebut merupakan ibadah dan yang patut disembah hanyalah Allah. Inilah prinsip yang dimiliki oleh Mordekai. Dia memiliki prinsip untuk terus setia kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang patut dipuja, hanya Tuhanlah yang patut ditinggikan, hanya Tuhanlah yang patut dihormati dan disembah, bukan manusia. Dan dia tidak mau menyembah kepada Haman. Dia tidak mau mempermalukan akan dirinya sendiri, karena kita tahu bersama di dalam cerita ini bahwa Haman ini adalah keturunan orang Amalek. Orang Amalek telah dikutuk oleh Tuhan. Kita boleh baca peristiwanya di dalam Keluaran 17 ayat 14-16. Dan menghormati Haman atau orang Amalek ini berarti tidak menghormati Tuhan. Dan Mordekai memilih untuk tidak menghormati Haman dengan dia mengetahui konsekuensi yang harus dihadapinya. Sikapnya menarik perhatian rekan-rekannya. Ini bukan waktunya untuk berdiam diri. Saat menghadapi konflik, ia menjelaskan bahwa hukum Tuhan menghalanginya untuk menghormati manusia sebagaimana Haman ingin dihormati. Dia memegang hukum Tuhan sebagai standar moralnya. Kebencian rasial dan harga diri membuat Haman mengupayakan tidak hanya kematian Mordekai, namun juga kematian seluruh bangsa Yahudi. Konspirasi dilakukan oleh Haman ini supaya bukan hanya Mordekai tetapi seluruh bangsa Yahudi ini dibinasakan. Mereka mempunyai hukum yang berbeda dengan bangsa yang lain dan tidak melaksanakan perintah yang mulia. Ini yang disampaikan oleh Haman kepada Raja Ahasweros. Dia menghasut raja supaya membinasakan baik Mordekai maupun seluruh bangsa yang bukan bangsa Persia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apa yang akan kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Apakah kita akan terus menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita? Atau sebaliknya, mari kita renungkan ini.
Selanjutnya, mari kita melihat apa kesaksian Ester. Ester 4 ayat 16 mengatakan, "Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Dan peristiwa berlanjut bahwa ketika Ester mengetahui tentang dekret raja bahwa Haman itu harus disembah, harus dihormati, iman Ester ini menjadi goyah. Mengapa harus mempertaruhkan akan nyawanya dengan menghadap raja jika tidak ada yang tahu dia orang Yahudi? Kita tahu bersama bahwa Ester masih menyembunyikan akan asal-usulnya. Mungkin saja Ester berpikir bahwa ini sudah aman bagi dia. Mengapa dia harus mengorbankan akan kehidupannya untuk bertemu raja dan menyampaikan akan asal-usulnya? Jadi iman Ester ini menjadi goyah. Tetapi Mordekai meyakinkan akan Ester. Mordekai mengenal Ester dengan baik. Mungkin dia hanya membutuhkan sepupunya untuk membuatnya melihat dengan jelas keseriusan kejadian tersebut. Kalau kita membaca di dalam Ester 4 ayat 13 dan 14, di sana dikatakan seperti ini. "Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu." Mordekai memberikan nasihat kepada Ester supaya dia tidak goyah imannya, supaya dia menemui akan raja. Walaupun kita tahu bersama bahwa ada aturan di kerajaan Persia, kalau raja tidak memanggil akan orang tersebut, meskipun itu ratu, maka tidak diperkenankan untuk menemui raja. Kita lihat dari pengalaman dari Ratu Wasti. Sekarang dia tahu mengapa dia dipilih sebagai ratu. Dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Yang dilakukan oleh Ester adalah gantinya menggunakan akan hak istimewanya sebagai ratu di istana kerajaan Persia. Dia meminta akan seluruh bangsanya untuk berdoa dan berpuasa, meminta pertolongan dari Tuhan. 3 hari 3 malam. Hanya Tuhan yang bisa melakukan apa yang baik yang mana Ester maupun orang lain tidak bisa lakukan, yakni merubah akan hati dari Raja Ahasweros. Lalu yang dilakukan oleh Ester adalah dia menyerahkan hidupnya di tangan Tuhan. Sekaranglah waktunya untuk memberikan kesaksian tentang imannya. Itulah sebabnya Ester mengatakan, "Dan jika aku mati, biarlah aku mati." Yang tadinya imannya goyah berubah menjadi teguh di hadapan Tuhan. Dia berusaha untuk meyakinkan akan dirinya sendiri bahwa Allah tidak meninggalkan dia, dan dia memberanikan diri untuk bertemu dengan Raja Ahasweros. Pelajaran bagi kita, walaupun mungkin saat ini oleh karena situasi kehidupan kita, iman kita menjadi goyah, mari kita kembali datang kepada Tuhan. Allah lah satu-satunya sumber kekuatan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia akan terus bersama-sama dengan kita, membantu kita melewati akan setiap situasi kehidupan di dunia ini. Mujizat Purim. Ester 9 ayat 29 mengatakan, "Lalu Ester sang ratu, anak Abihail, menulis surat bersama-sama dengan Mordekai, orang Yahudi itu." Surat yang kedua tentang hari raya Purim ini dituliskannya dengan segala ketegasan untuk menguatkannya. Cerita berlanjut. Kalau kita membaca di dalam Ester pasal 9, di sana Haman membuang undi. Kata undi ini dalam bahasa Akadia adalah pur, yang bentuk jamaknya adalah Purim, untuk menentukan kapan harus memusnahkan orang Yahudi. Bagaimana Tuhan mengubah Pur ini menjadi festival Purim? Ini yang dilakukan oleh Tuhan. Dia memberi keberanian kepada Ester untuk bertemu dengan raja. Hal ini menggerakkan akan hati Ahasweros ketika bertemu dengan Ester, yang seharusnya raja marah karena Ester tidak dipanggil raja untuk bertemu dengan dia. Tetapi walaupun tidak ada panggilan untuk bertemu dengan raja, Ester bertemu dengan raja dan raja tergerak hati. Dia mengilhami Ester dengan sebuah rencana. Kita boleh lihat dalam Ester 5 ayat 4 dan 8. Tuhan membuat Ahasweros menghormati Mordekai, yang tadinya Haman mempersiapkan konspirasi supaya Mordekai ini dihukum mati. Tetapi Ahasweros justru menghormati Mordekai. Tuhan menaruh kata-kata yang tepat di mulut Ester sehingga ia dapat meyakinkan Raja Ahasweros. Tuhan membiarkan Haman menunjukkan segala pengkhianatannya, tetapi pada akhirnya justru apa yang direncanakan Haman itu berlaku terhadap dirinya sendiri dan juga keluarganya.
Dan pada akhirnya sikap Ahasweros terhadap orang Yahudi berubah. Saudaraku, meskipun nama Allah tidak tercantum di dalam kitab Ester, kehadiran dan aktivitasnya terlihat dengan sangat jelas. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada mereka yang setia kepada Tuhan, dan ini digenapi di dalam pengalaman cerita Ester dan Mordekai. Konsekuensi dari kehadiran Tuhan di dalam kisah ini mengakibatkan di dalam Ester 8 ayat 17 menyatakan bahwa dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Tuhan bekerja dan terus bekerja untuk membawa jiwa-jiwa yang terhilang kepada pengenalan akan Dia. Oleh karena itu, mari kita terus percaya kepada Tuhan. Meyakinkan akan diri kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan terus bersama-sama dengan saudara dan saya. Dia menggunakan kita untuk menyatakan akan misinya kepada setiap orang. Yang dibutuhkan oleh kita adalah iman kita yang teguh kepada Tuhan. Mari kita terus ada di dalam Tuhan, menjadi kawan sekerja Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu sepanjang minggu ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan. Kami mau belajar dari pengalaman Ester dan Mordekai. Ini doa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Amin.